Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya kita kemudian bisa kembali bertemu, berjumpa, ya, berkumpul di masjid kita ini, ya, guna untuk kemudian sama-sama, ya, mengkaji, ya, salah satu kajian atau ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita atau diajarkan oleh para ulama, yaitu ilmu fikih, ya, yang kemudian itu bisa menjadi suatu hal yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna fihi al-Qur'an illa nazalat alaihim as-sakinah atau nazalat alaihim ar-rahmah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali kemudian mereka mempelajari Al-Qur'an di dalamnya, kecuali kemudian akan turun kepada mereka ketenangan. Yaitu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Fiqih Muyassar. Kemarin kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang dilarang dalam sholat atau membatalkan sholat, kemudian yang dimakruhkan di dalam sholat. Ada perkara yang dibahas terakhir di sini adalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, ini sudah pernah kita bahas sebenarnya. Yang beliau masukkan lagi hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, intinya berbeda pendapat ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, yang mereka sepakat bahwasanya, apa kesepakatan mereka bahwasanya kalau ada orang yang kemudian tidak meyakini kewajiban sholat meskipun dia sholat, maka ini disepakati oleh para ulama, ini apa hukumnya, orangnya keluar dari Islam. Ya, karena dia tidak meyakini kewajibannya. Ya, karena sholat itu termasuk daruratun fid din, perkara yang sudah darurat diketahui, ya, sudah harus diketahui oleh orang-orang Islam yang bahwasanya dia adalah wajib. Maka kalau ada yang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka tentunya ini dihukumi oleh para ulama, ya, dia telah keluar dari Islam. Ya, tentunya, ya, dengan syarat-syaratnya seseorang dikeluarkan dari Islam. Hanya saja mereka berbeda pendapat di ketika seseorang meninggalkan sholat karena dalam keadaan malas, ya, dalam keadaan atau dia tahu sholat itu wajib, ya, dia tahu hukum meninggalkan sholat itu dosa, tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, orang yang seperti ini kemudian ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang menghukumi kemudian kafir, keluar dari Islam. Ada yang kemudian menghukumi tidak sampai keluar dari Islam tapi dosa besar. Ya, dosa besar. Seperti misalnya pendapatnya mazhabnya Imam Asy-Syafi'i menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan kemudian dia malas ataupun meyakini kewajibannya tapi tidak dikerjakan, maka mereka tidak dihukumi kafir. Ya. Itu inti dari pembahasannya tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Kemudian bab yang berikutnya dari fikih muyassar adalah bab yang kelima. Bab yang kelima dengan tema fi sholati tatawwu wa fihi masail. Ya, salat tatawwu. Ya, salat tatawwu. Ya. Pembahasan yang pertama, apa yang dimaksud dengan tatawwu? Tatawwu itu secara bahasa asalnya adalah ketaatan. Ya, tatawwu itu adalah ketaatan. Ya. Tapi ketika dibawa di istilahnya kita dalam agama kita, istilahnya para ahli fikih atau para ulama, adalah semua hal, ya, setiap ketaatan
yang bukan kewajiban. Ya, setiap ketaatan tapi bukan yang wajib. Itu namanya tatawwu. Ya, itu namanya tatawwu. Setiap ketaatan yang bukan kewajiban. Jadi misalnya sholat, ya, sholat 5 waktu itu wajib. Itu namanya fardhu, ya, wajib. Tapi ada namanya sholat tatawwu. Apa itu? Sholat yang selain sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, Allah kemudian Rasul. Ya, maka itu disebut tatawwu. Dan setiap amalan pasti ada tatawwunya. Ada hal-hal yang kemudian ketaatan yang tidak diwajibkan. Misalnya sedekah, zakat itu wajib. Ya, tatawwunya, ya, yang tidak wajibnya itu adalah sedekah. Ya, sedekah. Jadi itu yang dimaksud dengan tatawwu. Ya, istilahnya para ulama. Kalau diistilahkan dalam mengatakan kalau disebut dengan sholat tatawwu, berarti artinya adalah setiap sholat, ya, selain sholat-sholat yang diwajibkan. Ya, setiap sholat selain sholat-sholat yang diwajibkan, ya, sebagaimana kata Nabi SAW ketika ada orang yang bertanya sama dia, ya, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang kata Nabi bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Faqala as-sa'il, kemudian orang yang bertanya itu ditanya lagi, ada yang lain enggak, atau ada amalan lain tidak? Kata Nabi SAW, la, tidak ada, illa an tatawwu', kecuali kau mau mengerjakan yang selain yang tidak wajib, ya, tatawwu'. Itulah salat-salat selain salat 5 waktu. Nah, apa pentingnya, ya, disebutkan di sini, atau apa keutamaan dari salat tatawwu, atau ya di sini kita membahas tentang salat, ya. Jadi kita pakai salat tatawwu. Keutamaannya adalah yang pertama, salat tatawwu itu termasuk sesuatu yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah setelah salat fardu. Ya, setelah salat fardu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis qudsi, innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil had. Ya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengizinkan dia untuk perang. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan aku tidaklah aku menyukai sesuatu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai kecuali yang aku wajibkan kepada mereka. Ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, ya, dan senantiasa seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil. Nawafil itu bahasa lain dari sunnah, hal-hal yang tidak diwajibkan. Maka hatta uhibbuhu, sampai aku kemudian mencintainya. Jadi amalan yang kemudian lebih baik, ya, setelah amalan yang diwajibkan adalah amalan-amalan tatawwu, ya. Itu salah satu keutamaannya. Keutamaan yang berikutnya adalah ar-raf'u fil jannah bi kasratis sujud, ya. Atau yang pertama, salat adalah khairul a'mal, ya. Ketika dikatakan kenapa lebih utama itu salat fardu, karena salat tatawwu, karena salat itu adalah perkara amalan yang terbaik, ya, amalan yang terbaik. Makanya kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Ya, perkataannya Nabi SAW, dan ketahuilah, ya, bahwasanya sebaik-baik amalan adalah salat. Ya, sebaik amalan adalah salat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, keutamaan yang kedua yang disebutkan adalah mengangkat derajat seseorang dengan banyak sholat. Ya. Apa hadisnya? Hadisnya Nabi SAW, ya,
ketika beliau menyampaikan kepada salah seorang sahabat, dia bilang, "Sal, tanya apa, mintalah." Maka sahabat itu mengatakan, ya, as'aluka muraqabataka fi jannah, ya, atau fil jannah. Saya menemani bersamamu di surga, ya. Kata Nabi SAW, au ghairu zalik, ya, ada enggak selain itu, ya. Jadi minta. Jadi kata Nabi SAW, minta. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya meminta menemanimu di surga. Ada yang selain itu? Dia bilang, huwa zak. Ya, tidak ada yang lain. Itu dia. Itu saja permintaanku. Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, maka bantu saya dengan dirimu untuk memperbanyak sujud. Ya, memperbanyak sujud. Jadi yang mengangkat derajat kita di surga itu tentang sholat. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah jabarun naqsi fil faraid. Ya, menambah pahala dari atau menambah kesempurnaan dari sholat wajib. Ya, itu tujuan dari sholat tatawwu. Kenapa? Kita ini dalam sholat wajib kita itu tidak dikabarkan oleh Nabi SAW itu tidak pernah mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Makanya hadisnya di sini disebutkan, innar rajula la yansarifa min salatihi wa ma kataba lahu illa usyruha. Sesungguhnya seseorang itu ketika dia berpaling dari sholatnya, maka setelah dia tidak dicatat dalam sholatnya itu kecuali 1/10-nya, ya, 1/9, 1/8, 1/7 sampai kemudian disebutkan setengahnya, 1/2, tidak disebutkan sempurna. Maka bagaimana caranya untuk kemudian melengkapi sholatnya itu, pahala sholat wajibnya itu dengan sholat tatawwu, ya, sholat yang disunnahkan. Ada hadis lain yang juga mengatakan, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat, ya, in atammaha, ya. Ya, perkara yang paling dihitung pertama kali, ya, pada hari kiamat seorang hamba itu adalah sholatnya kalau dia menyempurnakannya. Wa illa, ya, kalau tidak, kila unduru hal lahu min tatawwu'in. Kalau dia tidak melakukannya, maka lihatlah apakah dia mempunyai amalan tatawwu atau amalan sunnah. Ya, fa in kana lahu tatawwu akmalat, ya, al-faridatu min tatawwu'ihi. Maka kalau kemudian dia punya amalan-amalan sunnah atau selain yang wajib, maka itu akan menyempurnakan amalan-amalan sholat wajibnya. Ya, jadi itu tadi, ingat, ya, disebutkan oleh Nabi SAW tadi bahwasanya pahala yang paling besar yang bisa kita dapat, ya, di dalam sholat itu setengahnya. Ya, maka dengan tatawwu, sholat sunnah itu kita sempurnakan pahala sholat kita. Ya. Kemudian apa pembahasan berikutnya, jenisnya, ya. Jadi sholat tatawwu itu ada dua, ya. Sholat tatawwu itu ada dua, ya. At-tatawwu pakai bahasa Arab, ya. Ya, at-tatawwu begitu tulisannya, ya. Ya. Kalau mau ditulis tatawwu, ya, tatawwu, ya. Banyak bahasa lain, ada nawafil, nafilah, tapi para ulama membedakan makna-makna itu, ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Maknanya adalah sesuatu ketaatan selain dari wajib, ya, ketaatan yang selain wajib. Maka pembagiannya ada dua. Yang pertama, sholat yang terikat oleh waktu, ya, sholat sunnah yang terikat oleh waktu. Maksudnya ada waktu-waktunya, ya. Kalau kita membahasakan bukan terikat oleh waktu, ada waktu-waktu tertentunya. Contohnya sholat sunnah rawatib, ya, sholat witir, ya, sholat apa lagi, ya, sholat istisqa, ya, sholat khusuf, ya, yang pokoknya ada waktunya, ya. Sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat sunnah lainnya seperti di antara para ulama yang menyebutkan sholat tasbih,
ya. Nanti kita jelaskan apakah sholat tasbih memang ada atau tidak. Kemudian yang kedua, sholat yang tidak terikat oleh waktu, ya, lawan dari ini, maksudnya tidak ada waktunya tertentu untuk sholat, ya, waktunya. Sholat yang maksudnya, atau kita sebut saja sholat mutlak, ya. Jadi sholat mutlak itu adalah sholat yang tidak ada waktunya, ya. Sholat yang tidak ada waktunya itu adalah sholat mutlak. Apa maksudnya? Ya, dia tidak ada waktu tertentu seperti sholat witir, ya. Bisa dikerjakan malam ataupun siang, ya. Itu namanya sholat mutlak. Ya, bisa dikerjakan malam ataupun siang. Mau berapa rakaat sembarang, nah, ya, terserah. Kapan, kecuali di siang hari atau ya di siang hari di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya. Ada berapa waktu dilarang untuk sholat? Maksudnya waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat di dalamnya, ya, pada asar, ya, sampai kemudian matahari terbit terbenam, kemudian setelah subuh, ya, dan ketika matahari ada di tengah, ya, sebelum zuhur sedikit. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, itu jenis-jenis sholat tatawwu, ya. Ya, beliau di sini menyebutkan, ya, saya tidak, karena di sini tidak ada penjelasan di fikih muyassar itu, tidak sampai luas penjelasannya, ya. Maka saya ambil dari kitab lain. Ya, beliau menyebutkan tatawwu'ul mutlak, ya, yang ini dulu kita bahas, yang sholat mutlak, ya. Ketika disebutkan adalah sholat la sababalahu wala hasaralahu wala li'adada raka'atin al-wahidatu minhu. Tidak ada sebabnya, maksudnya tidak tidak ada dalilnya yang ini. Kemudian tidak ada batasan, tidak ada jumlah rakaatnya berapa, ya. Walahu an yanwi adadan walahu ala yanwihi. Ya, kata beliau di sini, ya, baik dia mau niatkan berapa jumlahnya dia mau sholat ataupun tidak, ya. Bal yaktasir ala niyatis sholat, ya, bahkan dia hanya cukupkan dengan niat sholat saja tanpa ada berapa rakaat dia mau sholat, itu sudah sholat mutlak namanya, ya. Artinya kapanpun kita mau, ya, baik itu siang, malam, intinya saya mau sholat saja. Seperti kemudian apa yang dilakukan oleh para ulama. Imam Bukhari itu sebelum menulis hadis, beliau sholat sunnah, ya, sholat ini, ya, sholat apa namanya, sholat saja, ya, sebelum menulis hadisnya, ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, entah dia kemudian tidak menyebutkan, berniatkan jumlahnya, atau sembarang saja dia mau sholat 1 rakaat, 2 rakaat atau lebih dari itu, maka itu tidak apa. Terus ada enggak dalilnya, ya, yang melakukan ini? Ya, ada dari sahabat radhiyallahu anhu Abu Zarrin, ya, beliau mengatakan annahu shala adadan katsir. Dilihat oleh salah seorang sahabatnya atau muridnya, mungkin dia sholat banyak sekali, ya. Falamma sallama qala lahu Al-Ahnab bin Qais. Nah, ini yang menceritakan. Ketika dia selesai sholat, maka kemudian Al-Ahnab bin Qais mengatakan, Hal tadri in sarafta ala syaf'in am ala witrin? Ditanya, tahu tidak kau selesai sholat ini, selesai sholatnya itu sholatnya sholat genap atau sholat ganjil? Ya, ada genap atau ganjil. Maka kata Abu Zar, ya, illa akun adri fa inna Allah yadri. Ya, meskipun saya tidak tahu berapa saya punya sholat, apakah dia mungkin ganjil atau genap saya punya sholat, tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Kemudian beliau melanjutkan, inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya saya mendengar kekasihku Abul Qasim. Ya, sahabat mengatakan kekasihnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalili. Ya. Abul Qasim beliau bersabda, "Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'ah." Ya, sesungguhnya kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang hamba sujud kepada Allah satu sujud saja kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan
dosanya, ya, menghapuskan satu dosanya. Jadi itu yang dijadikan ini untuk kemudian Abu Dzar memperbanyak sujud, ya, memperbanyak sujud. Ya, itu namanya sholat mutlak. Ya, kalau ditanya bagaimana caranya kalau misalnya dia sholat misalnya 20 rakaat atau lebih, ya, bagaimana dia bertasyahud? Ya, bagaimana tasyahudnya? Ya, para ulama menyebutkan ada 4. Ya, sebelumnya beliau mengatakan in tatawwa'a bi raka'atin fala budda min tasyahud. Ya, kalau dia 1 rakaat saja, ya jelas penutupnya pasti ada tasyahud. Ya. Kalau dia tambah lagi 1 rakaat, ya maka sama, ya seperti sholat biasanya 1 kali tasyahud. Ya kan kalau 2 rakaat kita sholat 1 kali tasyahud. Ya. Kemudian wahada tasyahud ruknun, ya karena tasyahud itu rukun dari rukun sholat, ya rukun dari rukun sholat yang sudah pernah kita sebutkan. Walahu an yatasyahhad fi kulli raka'ataini kama fil faraid ar-rubaiyah, ya, dan juga ya dia boleh untuk kemudian bertasyahud di setiap 2 rakaat sebagaimana sholat yang 4 rakaat, ya sholat yang 4 rakaat. Yang pertanyaan kemudian, ya, fa in kana al-adad witran fala budda min tasyahhud fil akhir aidan in kana salatahu arba'an. Ya kalau dia kemudian salatnya 4, maka harus, kalau dia witir 5 ganjil, ya. Ya, maka harus dia tasyahud terakhir di terakhirnya itu. Jadi misalnya dia salat 4 rakaat, ya. Maka dia bertasyahud di setiap 2 rakaat, di setiap 2 rakaat, kemudian pas dia witir tasyahud lagi. Ya. Nah, ini yang disebutkan. Nah, maka kemudian muncul bagaimana kalau 6, 10 atau lebih banyak daripada itu, ya, baik itu genap ataupun ganjil. Maka dia menyebutkan ada 4. Ya, ada 4. Ya, yang pertama dia boleh bertasyahud di setiap 2 rakaat. Ya. Meskipun banyak kali dia tasyahud. Kalau 6 berarti 3 kali dia tasyahud, ya. Ya, ini yang paling beliau sebutkan yang pertama, ya. Kata beliau, wa yatasyahhadu fil akhirah wa lahu an yaktasir ala tasyahhudihi fil akhirah, ya. Boleh juga, ya. Ya, selain 2 rakaat, maka kemudian kalau dia genap, ya pasti yang terakhirnya dia juga tasyahud akhir namanya, ya. Kalau dia ganjil, maka yang 1 rakaat terakhir itu juga dia tasyahud, ya. Itu gambaran yang pertama. Maka kemudian walahu an yatasyahhad fi kulli arba'in aw salasin, ya boleh dia kemudian bertasyahud di setiap 4 atau 3. Ya, perhatikan. Ya, biasanya ada kan orang yang mungkin aneh ketika orang bertasyahud di 4 rakaat, ya. Ya, di 3, tapi ada dalilnya, ada, ya. Kemudian kata beliau sittan aw garza wala yajuzu an yatasyahhad fi kulli raka'atin li'annahu ikhtira'us suratun fi shalah la ahdalahu. Tapi tidak boleh dia bertasyahud di setiap rakaat. Ya, rakaat pertama tasyahud, rakaat pertama tasyahud enggak boleh. Kenapa? Menyelisihi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyelisihi bentuk salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, gambaran yang kedua atau pendapat yang kedua, tidak boleh ada tambahan, ya, kecuali 2 tasyahud saja, 2 kali tasyahud saja, ya. Jadi kalau dia 6 rakaat, dia harus 2 kali tasyahud saja, ya. Kata beliau di sini, wala yajuzu an yakuna baina at-tasyahudain aktsaru min raka'atain in kana al-adad syaf'an. Fa in kana witran lam yajuz bainahuma aktsaru min raka'atin. Iya. Tidak boleh, ya, antara 2 tasyahud itu, ya, lebih dari 2 rakaat. Saya belum paham, ya. Ya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya di sini adalah
kalau ini tadi satu kali sholat ya 2 rakaat, satu kali sholat salam 2 rakaat, tapi setiap 2 rakaat ada tasyahudnya. Dia salam nanti di rakaat ke-6. Nah kalau ini dia bilang berarti tasyahudnya hanya di setiap 2 rakaat. Ya, ini gambaran yang sering kita lakukan ketika sholat lail atau sholat tarawih. Ya. Kemudian yang ketiga, an la yajlisa illa fil akhirah. Ya. Dia tidak bertasyahud kecuali di rakaat terakhir. Ya. Kecuali di rakaat terakhir. Imam Nawawi mengatakan, oh ini rancu ini. Ya. Tapi justru ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat witir 9 rakaat ataupun beberapa rakaat, beliau 1 kali salam. Ya, jadi bukan hanya 3 rakaat, tapi sampai rakaat 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat itu 1 kali salam. Jadi itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada gambaran yang keempat dari para ulama, yajuzu tasyahud fi kulli rakaatin wa fi kulli rakaah. Boleh tasyahud setiap 2 rakaat, boleh juga setiap 1 rakaat. Tapi kata Imam Nawawi, beliau mengatakan wa huwa dhaifun. Ya, akan tetapi dia ini lemah. Pendapat ini lemah kalau dia tasyahud di setiap 1 rakaat. Jadi itu 4 gambarannya, ya. Jadi tasyahud di setiap 2 rakaat, ya. Kemudian ada rakaat terakhir dia tasyahud lagi salam, atau yang kedua tasyahud di setiap tidak boleh melebihi 2 rakaat, ya. Tidak boleh melebihi 2 rakaat tasyahudnya. Berarti di setiap 2 rakaat dia salam. Ya, di setiap 2 rakaat dia salam. Yaitu masalah sholat mutlak, ya, sholat mutlak atau sholat biasanya kebanyakan sholat mutlak itu dikerjakan pada malam hari. Tapi siang boleh, boleh. Ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan afdalu an tusalli raka'ataini. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama bahwasanya sholat yang paling afdal itu adalah an yusallima an kulli raka'ataini fin nawafil al-lail wan nahar. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, artinya mereka sepakat bahwasanya yang paling afdal sholat, ya, baik itu malam ataupun siang, adalah dia salam di setiap 2 rakaat. Ya, apa hadisnya? Hadisnya ya diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, kalau tidak salah ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sholatul laili, ya, awin nahari matna. Ya, sholat malam ataupun siang itu 2-2. Ya, 2 ini hadisnya. Ya, wala yasihhu was-sahih qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak sahih hadisnya ternyata. Yang sah adanya sholat lail masna. Wa fa idza khashita subhu fa autara bi wahidatin. Yang betul adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sholat malam itu 2-2. Kalau kalian sudah takut mau masuk waktu subuh, maka sholat witir 1 rakaat. Ya, sholat witir 1 rakaat. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tadi yang pembahasan yang kedua, sholat mutlak. Artinya sholat yang tidak terikat dengan waktu. Kemudian ada namanya sholat tatawwu al-muqayyad. Ya, dia adalah sholat yang ada dalilnya, ya, tentang disyariatkannya, ya. Jadi ada dalilnya tentang disyariatkan sholat tersebut. Contoh tadi seperti sholat rawatib. Makanya di sini beliau menyebutkan yang pertama as-sunanu ar-rawatib. Apa itu sunanun rawatib? Wahia sunan at-tabi'a lil faraidil khams. Sunnah rawatib adalah, ya, ini pengertiannya sunnah rawatib. Ya. Harusnya dikasih tipis lagi sih. Kurang tebalin. Sunnah rawatib, ya, adalah sholat sunnah yang mengikuti, ya, sholat wajib 5 waktu, ya, yang subuh, zuhur, asar. Ya, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah. Ya.
Nah sekarang ada berapa? Ya, berapa? 12. Iya, ada yang bilang 10. Ini hadisnya Ibnu Umar, ini hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Intinya salah satunya hadisnya Ibnu Umar ya, yang mengatakan man hafidha, atau barang siapa yang menjaga dari ke-12 rakaat maka akan dibangunkan baginya rumah di surga ya. Terus ya, jarang-jarang ada orang yang tahu, jangan sampai kita maksudnya bukan juga keliru. Artinya kalau kita sholat semua tidak masalah. Tapi tentunya ketika ditanya sholat qabliyah yang afdal itu adalah sholat yang disebutkan dengan sholat rawatib ini yang 12. Baru sholat qabliyah atau ba'diyah setelah yang lainnya. Apa semua ini yang 12? Ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Zuhur 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelahnya. Ya, berarti sudah berapa? 2, 4, 6, 8. Baru 2 rakaat setelah maghrib. Baru 2 rakaat setelah isya. Ya. Afwan, jelek tulisan. Ini 12. Kalau 10 yang mana dikurangi? Sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, kalau kita mau hati-hati ambil yang 12, ya. Karena tidak ada ruginya. Ya, tapi kalaupun memang kita ini, ya karena ini ada hadisnya juga kalau 10. Itu sunnah rawatib, ya, 4 rakaat. Ya. Terus qabliyah yang lainnya, ya tidak masuk rawatib, ya, salat nawafil saja, ya. Ini Nabi SAW kalau beliau tidak kerjakan, kadang beliau qadha, ya, kadang diqadha oleh Nabi SAW. Jadi apalagi sholat subuh, ini ada hadisnya. Ya, Nabi pernah sholat setelah subuh 2 rakaat, ya, mengqadha sholat subuhnya, ya, mengqadha sholat subuhnya, ya. Kemudian ada tambahan selain ini, selain yang disebut rawatib ini, ya. Sudah tahu kan dia punya pahalanya adalah dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga, ya. Gratis, ya. DP 0 rupiah, ya. DP-nya 0 rupiah. Ini saja, ya, dia punya ini, ya. Dibayar dengan 12 rakaat setiap hari, ya, dan tentunya masing-masing orang diberi ini, ya. Ini yang kadang kita lupa, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Maka sisanya itu sunnah, ya. Sunnah-sunnah yang ada adalah 2 rakaat sebelum asar, bahkan sampai 4, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum asar, ya, apa ininya? Saya lupa apa dia punya, tapi ada ininya 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Ini selain tatawu, ya. 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, hadisnya karena kata Nabi SAW di antara 2 azan itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Itu hadisnya, hadis umum. Ya, dan memang pernah Nabi melakukan. Pernah Nabi tidak melakukan, jangan sampai dianggap wajib. Makanya di sini di Palu khususnya, ya, kita tidak dapati di masjid-masjid luar itu ada sholat sunnah sebelum maghrib. Berdalilkan dengan itu. Dan apa dalilnya yang lain? Yang mereka mengatakan waktu sholat maghrib itu pendek, ya. Sholat maghrib itu waktunya pendek. Bahkan sebagian ulama mengatakan memang sholat maghrib itu
waktunya hanya sebatas sholat sunnah begitu masuk sholat sudah habis waktunya, ya. Makanya mereka kemudian tidak mengadakan sholat sunnah sebelum maghrib, ya, karena takut habis waktunya. Ya, karena ada sebagian ulama yang berpendapat waktu sholat maghrib itu azan, sholat maghrib, selesai sholat maghrib sudah habis waktu maghrib, ya, sudah habis waktu maghrib. Makanya tidak diadakan sholat sunnah sebelum maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, ya, 2 rakaat sebelum isya. Ya, jadi ada berapa? 4, 8. Ada lagi 2 rakaat setelah 2 rakaat tambahan setelah zuhur. Ya. Jadi itu boleh sholat, disunnahkan sholat 4 rakaat setelah zuhur. Ya, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi kalau kita mau kerjakan ini zuhur 4 rakaat, masuk lagi 2 rakaat tambahan setelahnya, itu 8 rakaat tambah zuhurnya 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Ya, itu yang pernah saya dapat, ya, sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya betul ya dikatakan sunnah. Ya, kalau kita definisinya adalah kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan jangan sampai kita dapat ancaman tidak pernah melakukan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, terkadang ya minimal ada yang kita kerjakan dalam sehari sunnahnya Nabi SAW. Misalnya tadi mungkin tidak ada yang tahu 4 rakaat setelah zuhur atau 2 rakaat tambahan setelah zuhur, maka ya sekali-sekali kita kerjakan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu tentang sholat rawatib. Ya. Kemudian sholat witir. Ya, sholat yang berikutnya adalah sabar. Putus nanti. Apa kata para ulama? Apa hukumnya sholat witir? Ya, sunnah. Hukumnya sholat witir sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah disebutkan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sholat sebelum fajar dan sholat witir. Ya, bahkan Nabi SAW itu pernah terlambat sholat subuh. Ya, sudah masuk pagi, tapi beliau dahului dengan sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum subuh. Bahkan mendahulukan dengan azan dan qomat. Ya, jadi saya pernah dapat hadisnya itu. Jadi Nabi SAW suatu hari pernah terlambat untuk sholat subuh, tapi beliau tetap melakukan sholat sunnah subuh. Ya, maka kita harus ikut ya sunnahnya Nabi SAW yang satu ini ya, besar pahalanya. Ya. Kemudian apa hadisnya tentang sunnahnya? Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, yang menyukai witir. Maksudnya ganjil, ya. Ya. Kemudian waktunya, kapan waktu sholat witir? Ya, setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Ya, sampai sebelum sholat subuh. Makanya Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat tentang berwitirlah walaupun cuma 1 rakaat. Ya, berwitirlah walaupun cuma 1 rakaat. Ya, kadang kita lalai di sini ya. Ya. Kemudian ya, ini hadisnya, dalilnya innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min khumurin na'am. Sesungguhnya Allah itu menyiapkan bagi kalian atau menghamparkan bagi kalian salat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah. Apa itu? Salatul witri ma baina salatul isya ila tulu'il fajri. Salat witir yang dikerjakan di antara salat isya dan
ya, antara sholat isya dan sholat fajar. Fa idza tala'al fajr fala witra. Ya, kalau sudah muncul fajar maka tidak ada lagi witir. Ya, tidak ada witir. Ya. Kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna fa idza khashiya ahadukum subha shalla raka'atan wahida tawattaru lahu ma qad shalla. Ya. Kalau salat malam itu dua-dua. Ya, kalau dia takut masuk subuh, maka dia sholat 1 rakaat sebagai sholat witir menutup sholat yang sebelumnya. Ya, dan ini dalilnya tentang bahwasanya witir itu tidak ada lagi dikerjakan setelah sholat fajar. Ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, wasraha minhu yakni an fid dilala ma rawahu Abu Daud. Ya, bahwasanya man shalla minal laili falyaj'al akhiru salatihi witran. Ya, barang siapa yang sholat malam maka hendaknya dia menjadikan akhir sholatnya itu adalah witir. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik. Karena Nabi SAW memerintahkan itu. Fa idza kana al-fajru faqad dhahaba kullu sholatil laili wal witri. Maka kalau sudah datang waktu subuh maka telah hilang waktu sholat lail dan juga sholat witir. Makanya ada pendapat para ulama yang mengatakan bagaimana kalau dia ketinggalan sholat witir, bagaimana dia mengqadanya setelah subuh. Ya, ada yang bilang ya dia qada sesuai ini 3 rakaat. Tapi ada yang bilang dia tambah 1 rakaat, dicukupkan jadi 4. Ya, karena tidak ada lagi witir setelah setelah subuh. Kemudian yang berikutnya, ya, hadis yang tadi lagi, man khafa an la yakum min akhiril laili falyutir awwalu. Ya, barang siapa, ya, ini hadisnya hadis riwayat Muslim, barang siapa yang takut tidak bangun malam, maka hendaknya dia menjadikan salat pertamanya itu witir. Ya, witir yang pertama, wa man tama'a an yakuma akhirul lail falyutir akhirul lail. Barang siapa yang yakin dia bisa witir di akhir malam maka dia witir di akhir malam. Fa inna salatu akhirul laili masyhudatun wa dzalika afdal. Ya, karena sesungguhnya salat akhir malam itu di masyhudatun, ya, maksudnya dilihat, ya, wa dzalika afdal, dan itu lebih baik. Ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian masalah yang ketiga, ya, sifatul witri wa adadu rakaatihi. Ya, ini harus, kalau tadi salat mutlak. Nah, ini memang salat witir. Bagaimana sifatnya, bagaimana jumlah rakaatnya? Kata Nabi, al-witru aqalluhu raka'atan wahidah. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, witir itu paling sedikit satu rakaat. Ya, jadi boleh, ya, kita yang kemudian mau melatih diri untuk kemudian salat witir, ya, mulai dengan 1 rakaat. Setelah isya, ya, sebelum tidur atau selesai salat isya ini, salat sunnah setelah isya, sambung 1 rakaat, boleh. Ya, daripada kita bukan takut tidak mau bangun, tapi memang tidak ada niat mau bangun malam. Ya, jadi bukan takut saya takut tidak tahu bangun, tidak, ya. Terkadang kita tidak ada niat mau bangun malam, maka pas habis isya nanti ini salat witir memang, ya, salat witir memang. Tapi tak usah dikasih lihat orang, ya, karena dia tahu yang tidak mau bangun malam nanti. Ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Itu sifat yang pertama. Ya, tapi tidak penting penglihatannya orang, ya. Kemudian hadisnya Ibnu Abbas marfu'an. Nah, ini Ibnu Abbas. Al-witru raka'atan min akhiril lail, ya. Witir itu 1 rakaat di akhir lail. Wa hadis Ibnu Umar al-Madi qariban, shalla raka'atan wahidah tawataru lahu ma qad shalla, ya. Dia sholat 1 rakaat, dia mengakhiri sholatnya yang telah dia lakukan dengan sholat 1 rakaat. Wa yajuzul witru bi salasi rakaatin, boleh dia berwitir dengan 3 rakaat. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Dari Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau mengatakan Nabi SAW sholat 4 rakaat dan jangan tanya tentang bagus sholatnya dan panjangnya, ya. Artinya kalau dibilang begitu berarti bagus sekali dan panjang sekali, ya. Sama kayak kita, jangan ditanya, ya, bahasa-bahasa seperti itu, ya, jangan ditanya.
ya. Kemudian summa yusalli arba'an, ya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, sama. Jangan tanya lagi tentang bagusnya dan panjangnya. Summa yusalli salasan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Ya, inilah yang menjadi dalil, ya, orang-orang yang mengatakan salat tarawih itu 4-4-3. Ya, 4-4-3. Ini dalilnya. Ya. Jadi kalau ada yang bilang tidak ada dalilnya, ini dalilnya. Ya. Salat 4-4-3. Ya. Nah, kemudian wa yajuzu hadhihi salas bisalamain, maksudnya dua salam, boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam, ya. Jangan sampai ada yang saya ambil yang 1 kali salam saja, tapi dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kana yusallim min raka'ataini hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Ya, wa tajuzu sardan bi tasyahhudin wahid, ya. Jadi Ibnu Umar melakukan 2 rakaat dan boleh langsung 1 kali salam. Sebagaimana hadisnya Aisyah tadi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru salasan la yaq'udu illa fi akhirihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir 3 rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Ya, kecuali di rakaat terakhir. Jadi ini dalilnya. Wala tusalla bi tasyahhudin wa salamun wahid. Ya. Hatta la tushbiha salatul maghrib wa qad naha sallallahu alaihi wasallam an zalik. Tapi tidak boleh 2 kali salam, 2 tasyahud, 1 kali salam. Paham maksudnya? 3 rakaat, 2 kali tasyahud seperti maghrib, ya, seperti sholat maghrib, ya. Apa poin kenapa dilarangnya di situ? Karena mirip dengan sholat maghrib, ya. Maka tidak boleh 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Artinya dia tasyahud di rakaat kedua, baru kemudian di rakaat ketiga dia tasyahud lagi, baru salam. Ya, yang ada adalah dia tasyahud di rakaat kedua, kemudian salam, baru sholat lagi 1 rakaat, kemudian salam. Ya, itu yang dia. Ya. Kemudian wa yajuzul witru 7 rakaatin wa 5 la yajlisu illa fi akhirih. Ya. Boleh dia witir, ya, 7 rakaat dan ataupun 5 rakaat dan dia tidak duduk kecuali rakaat terakhir. Karena ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Albani. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'ah. Beliau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau berwitir dari itu sebanyak 5 rakaat, ya, dan tidak duduk kecuali di akhir rakaat, ya. Wa hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 aw bi 5 la yufassilu bainahuna bi taslim wala kalam. Hadisnya Ummu Salamah juga mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 7 ataupun 5. Ya, tidak yafsilu bainahuma, tidak mengantarai kelimanya itu atau 7 itu dengan salam kecuali di rakaat terakhir, ya, kecuali di rakaat terakhir. Jadi itu yang tentang sholat witir. Jadi Nabi SAW ya sholat malam 13 rakaat, kemudian menambahkan witir 5 rakaat ataupun 7. Ya, jadi itu sifat sholat witirnya Nabi SAW. Ya, sebelum kita sampaikan tadi, apakah memang yang paling afdal tentunya dalam sholat witir adalah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat 1 kali setiap salam sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jadi itu beberapa pembahasan tentang sholat tatawwu. Nanti insyaallah di buku Fikih Muyassar itu cuma ini yang dibahas, sholat rawatib dengan sholat witir. Ya, masih banyak sholat-sholat yang lain. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas. Ya, masih ada sholat yang tatawwu, sholat duha, ya, yang siang, ya, sholat khusyuk,
Ya, sholat khusyuk dengan sholat istisqa, ya bagaimana tata caranya, berapa rakaat, ya bagaimana Nabi SAW melakukannya, insya Allah kita sebutkan. Bahkan ada sholat tasbih, ya sholat tasbih, ya ini dari dulu saya masih ini tentang sholat tasbih, dan memang ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan ada. Ya, sholat tasbih itu adalah sholat yang banyak setelah ada tasbihnya, ya. Setelah membaca surat tasbih, setelah ruku tasbih, bangkit dari ruku ada tasbihnya. Nah, dan tidak boleh kita bilang itu bid'ah. Kenapa? Karena ulama-ulama besar juga menganggap memang hadisnya ada. Ya, ini hadisnya yang disampaikan sama Nabi SAW kepada pamannya Al-Abbas. Ya, ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah ini hadisnya sahih atau tidak. Ya, di antara para ulama yang kemudian mengiyakan adanya sholat tasbih itu Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak salah satu tabi'in yang terkenal. Ya, beliau ya menganggap bahwasanya sholat tasbih itu ada. Ya, intinya ya para ulama, di antara para ulama ada yang mengatakan ada juga yang mengatakan tidak. Ya, itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti insya Allah pekan depan kita bahas lagi tentang sholat tatawu. Ya, tentang sholat tatawu yang lainnya, ya tentang tata caranya, ya tentang berapa rakaatnya, agar supaya memang kita betul-betul bagaimana kita bisa kemudian sholat sebagaimana sholatnya Nabi SAW, sebagaimana yang beliau sampaikan, ya Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini salat perkara penting, ya. Perkara penting, maka hendaknya kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang memiliki memiliki orang yang memiliki tanggungan, maksudnya orang yang punya orang lain yang bisa diperintah, maksudnya anak ataupun semisalnya, ya untuk kemudian memerintahkan atau mengajarkan mereka untuk menjaga sholat. Ya, ini yang paling utama yang harus dijaga. Ya, kenapa? Karena orang kalau sudah lalai dengan sholatnya, bisa jadi perkara-perkara yang lainnya itu bisa lalai. Ya, dan memang Nabi SAW mengatakan, muru abna'akum fi as-sholat fi sab'ati. Kata Nabi SAW, perintahkan anakmu untuk sholat di 7 tahun, wadribu fil 10, ya, dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun. Yang menunjukkan bagaimana pentingnya sholat. Apalagi sudah ada penyampaian dari Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Perkara yang pertama, ya, yang dihisab pada hari kiamat itu sholat. Bahkan Nabi SAW di hadis yang lain mengatakan, fa'idha saluhat saluhal kalau amalan sholatnya itu bagus, maka bagus semua amalan yang lain. Kalau jelek sholatnya, maka jelek juga amalannya yang lain. Dan para ulama mengatakan itu juga bisa diinikan di perkara dunia. Ya, kalau jelek sholatnya seseorang, maka jelek juga semua ininya, ya, semua amalannya. Ya, jadi itu yang harus kita jaga. Bagaimana betul-betul kita mengajarkan anak-anak kita untuk kemudian menjaga sholatnya, ya, menjaga sholatnya, ataupun orang-orang yang ada di bawah orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, untuk kemudian kita ajak untuk sholat. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.